ya. Ketika bangunan yang sangat megah itu sudah jadi, sudah dibangun dengan budget ratusan miliar, bapak ini kan nggak ada pemasukan lagi, uangnya nggak ada yang masuk karena bangunannya sudah megah dibangun dan sangat indah. Akhirnya bapak ini mengerahkan anak buahnya, ya, untuk menyiram bahan bakar di masjid yang dia bikin sendiri, dan dibakarlah masjid yang dia bangun sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. X tentunya di channel Mata Putih. Ini teman-teman, mohon maaf, mungkin untuk pengambilan gambar hari ini kita perekamnya kurang bagus ataupun mungkin kurang jernih ya, karena pertama di sini Mr. X itu sendirian, tidak membawa kameramen ya. Jadi apa-apa yang Mr. X lakukan untuk hari ini tuh sendirian, karena kameramen Mr. X itu sedang sakit ya. Sudah saya obati, ternyata dia itu sakitnya sakit biasa ya, apa greges sih gitu teman-teman, bukan karena sakit dari hal goib ya. Sudah Mr. X obati dengan cara tradisional ya, dan disitu mulai agak membaik. Tadinya sih demam sangat tinggi, kita doakan ya mudah-mudahan kameramen Mr. X itu bisa sehat dan pulih kembali, bisa membantu Mr. X gitu teman-teman. Dan untuk terutama kalian yang ada di rumah, selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dilimpahkan rezekinya, rezeki di dunia maupun rezeki di akhirat ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman, Mr. X itu berada di sini. Ini belakang Mr. X, nanti Mr. X shoot ya keliling. Di sini tuh tanahnya berbau bangkai, tapi nggak pernah ada bangkai. Setelah terjadi pemiliknya meninggal, ini tanah ini menjadi tanah yang berbau bangkai. Tapi anehnya tumbuhan di sini itu subur, tapi baunya itu bau bangkai. Apakah bangkainya itu ditanam di dalam tanah? Tapi secara diteliti, anjing pun ya, ini menggunakan anjing pelacak, sudah pernah dilakukan dan hasilnya nihil, nggak ada apa-apa. Jadi menurut Mr. X, dan memang sudah kedetek ya sama Mr. X ya, kalau baunya itu dari aroma goib, bukan dari aroma yang sewajarnya gitu teman-teman. Makanya lebih baik kita langsung segera menelusurinya saja ya teman-teman ya. Ayo teman-teman, ayo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu Mr. X ya teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf jika kurang cerah. Astagfirullah. Ya, ini perkebunan teman-teman. Ini jalan, sebelah sini jalan, sebelah situ jalan. Ini mobil ya, mobil Mr. X ya. Sorry agak gelap. Ya, kelihatan enggak? Oke. Ya. Ini memang sangat luas ditanamin, tapi yang menanam ini ya teman-teman ya, ini kayak terong. Ini yang menanam itu selalu menggunakan masker tri ataupun 3 lembar masker langsung jadi satu, dan ditaruh itu pewangian, kalau enggak kuat. Ini saja Mr. X di sini beruntung karena setiap Mr. X itu action ataupun keluar pasti menggunakan masker ya. Ini keuntungannya teman-teman. Assalamualaikum. Dan yang saya curigakan itu di situ ada sebuah gubuk ya teman-teman ya. Nah di situ terus sebuah gubuk, mari kita dekatin saja teman-teman. Astagfirullah. Oke, kelihatan ya. Ya, di situ ada sebuah gubuk, dan ini bisa lihat di atas teman-teman, itu ada api. Lihat api yang besar, itu api teman-teman ya. Itu api yang lumayan besar ya. Ini jarang sekali terjadi kalau api seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Api yang besar teman-teman. Astagfirullahaladzim.
Jangan hiraukan yang itu ya teman-teman ya. Kita fokus di sini saja teman-teman. Saya melihat di gubuk ini ada aura yang cukup negatif. Dan di tanah ini memang menurut Mr. X itu sudah sangat seram. Untuk kalian ya yang malam hari ataupun mencari hewan malam ya seperti katak ya ataupun apa sejenisnya, tolong hati-hati. Di sini sangat dingin teman-teman. Astagfirullah. Assalamualaikum. 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 Wahai penghuni gubuk, muncullah. Saya ingin berinteraksi dengan kau dengan cara baik-baik. Saya tahu sumber bau dari gubuk ini karena saya bisa melihat bau goib. Assalamualaikum. Oke teman-teman, saya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, ketahuan kan? Astagfirullah. Assalamualaikum. 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 Ini sepertinya sih bukan ini ya, sembarangan ya. Assalamualaikum. Saya mencoba mendekat teman-teman. Ini saya taruh sini. Ini mohon maaf ya jika pengambilan gambar saya itu kurang jernih atau gimana ya. Mohon maaf sekali. Assalamualaikum. Ini sepertinya bukan orang biasa teman-teman ya. Assalamualaikum. Bolehkah saya duduk di sampingmu sini? Assalamualaikum. Saya duduk di sini, diizinkankah? Assalamualaikum. Baik, saya dapat izin teman-teman. Assalamualaikum. Sendigo. Mbah. Oh, kados niku. Ya, jadi teman-teman, ini itu ya, Bapak sudah tua. Dia itu adalah seorang kiai. Tapi ini aneh, seorang kiai kok bisa menyebabkan bau busuk seperti ini. Punten, apa yang Bapak lakukan kok seorang kiai ahli agama seperti ini? Karena masjid. Maksud Bapak gimana? Masjid gimana? Saya nggak paham. Dan sepertinya Anda itu orang yang paling berpengaruh. Astagfirullah. Oh, astaga. Seperti itu, Bapak. Terus buat apa? Oh, tanah ini hasil dari uang tersebut. Oh, pantas saja, nauzubillah min dzalik. Masih ya berpikir seperti itu ya. Bapak itu sudah tua, udah peot kayak gitu, pipinya sudah
peot. Astagfirullahaladzim. Kiai seperti bapak ini, nauzubillah min dzalik, kok kayak mafia gitu. Terus apa yang bapak rasakan? Oh, jadi ini asapnya. Tanah yang bapak miliki semuanya akan menyebabkan bau busuk. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman jangan ditiru ya. Ini saya ucapkan sekali lagi, jangan pernah meniru yang dilakukan bapak kiai ini ya. Ini adalah seorang kiai, juga pengurus masjid. Kenapa dia diazab dengan cara bau ya, agar semuanya bisa mencium. Ini mungkin azabnya tujuannya itu untuk mencium ya, agar semua orang bisa mencium kejahatan yang bapak ini lakukan. Tadinya kan sangat rapi, nggak tercium. Ini terjadi ketika bapak ini tadinya itu hanya merehab sebuah masjid, dan masjid itu tadinya hanya ingin menambah sedikit, dan ternyata ketika direhab banyaklah anggaran masuk dari berbagai macam, mungkin dari daerah, dari orang lain, dari masyarakat, banyak yang membantu. Akhirnya gak jadi direhab dan dibongkar, diratakan. Lalu dibuatkanlah masjid yang sebegitu megah oleh bapak ini, dan mengeluarkan budget hampir 1 triliun. Luar biasa. Dan ketika budgetnya itu sangat besar ya, ini mencapai miliaran ya, belum sampai 1 triliun ya, saya bilang hampir. Ini bisa mengeluarkan seratusan miliar. Tentunya uang itu nggak sepenuhnya masuk ke masjid. Jadi dipakailah bapak ini untuk membeli tanah yang begitu luas, hektaran. Dan di mana? Seperti itu. Dan dia juga memiliki peternakan sapi yang begitu besar. Ini ada 5.000 ekor ya. Tapi sapi itu ketika bapak ini meninggal selalu terserang penyakit ya. Penyakitnya pun sama ya, penyakit yang mengeluarkan bau. Ya kadang sininya bengkak, kakinya bengkak ya, sangat besar. Terus nanti ketika dipecah keluar bau yang sangat busuk. Nauzubillah min dzalik. Iya bapak. Astagfirullah. Jadi karena sorban ini, sini teman-teman, ini ada sorban yang cukup ini ya. Ini kita lihat sorbannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sorban ini ketika digunakan oleh siapapun ya, ini sorban akan membuat semua orang percaya. Jadi sorban ini sorban kayak pengasihan atau gimana, saya juga belum ini ya memastikannya. Mudah-mudahan sih ini sorban bukan sorban yang macam-macam ya teman-teman. Oke, saya kembali lagi. Dan saya nggak akan pernah menyentuh sorban ini maupun kain bapak ini, takutnya ini bukan orang sembarangan teman-teman. Dan nauzubillah min dzalik teman-teman ya, bapak ini
ya. Ketika bangunan yang sangat megah itu sudah jadi, sudah dibangun dengan budget ratusan miliar, bapak ini kan nggak ada pemasukan lagi, uangnya nggak ada yang masuk karena bangunannya sudah megah dibangun dan sangat indah. Akhirnya bapak ini mengerahkan anak buahnya, ya, untuk menyiram bahan bakar di masjid yang dia bikin sendiri, dan dibakarlah masjid yang dia bangun sendiri. Akhirnya masjidnya hancur separuh, ya, bahkan 65% itu hangus, terbakar, bagian atapnya itu hangus hingga roboh. Nauzubillah min dzalik. Dan disitulah dia akan mendapatkan uang lagi, teman-teman. Dengan cara membakar masjid sendiri, dia akan mendapatkan uang. Kok bisa ya, teman-teman ya? Nah, ini cerdas ini, tapi dalam cerdasnya itu cerdas yang salah. Dia membakar, dan apa yang dilakukan? Dia menarik sumbangan lagi untuk membangun masjid tersebut. Nauzubillahimindzalik. Banyak juga yang datang, ya, tapi nggak sepenuhnya uangnya digunakan untuk masjid, tapi digunakan untuk lain, ya. Dan bapak ini juga punya anak, anaknya mempunyai bisnis, ya, kayak restoran gitu, dan restorannya pun sekarang baunya bau bangkai nggak hilang. Akhirnya sudah tutup, ya pak, ya. Padahal restorannya cukup megah, sangat ramai, akhirnya tutup karena bau tersebut. Ya, ini disebabkan karena restoran itu dibiayai dari uang bapak ini. Nauzubillah min dzalik. Jadi saya nggak bisa. Oh, ini pertama kalinya, teman-teman, ya. Saya nggak bisa mengendalikan ataupun membantu tanah ini supaya tidak bau. Mungkin adakah solusi lain? Ada, tapi kemungkinannya kecil. Apa itu? Oh, tapi itu akan sangat sulit. Nauzubillah min dzalik. Kau mau menitipkan sorban itu yang hitam? Enggak. Saya nggak mau, karena saya tahu bahaya sorban itu bisa membuat pikiran orang yang tadinya sebersih apapun nanti akan jadi seperti bapak. Iya. Bagaimana jika gubuk ini saya bongkar saja? Lagian nggak ada yang mau berteduh di sini karena baunya makin mendekat ke gubuk ini makin besar. Iya. Oh, nggak usah dibongkar. Ini akan hilang, nggak terlihat di mata manusia, termasuk bapak. Ini kan bapak masih bisa terlihat di mata orang yang mempunyai kemampuan khusus, ya. Bapak menghilanglah dari semua orang, termasuk dari pandangan mata saya, ya. Pergilah bapak, ataupun jangan pernah muncul di hadapan saya ini, ataupun jangan pernah menunjukkan jati diri bapak, ataupun jangan pernah bapak menampakkan diri di setiap semua pandangan manusia ataupun orang-orang. Iya, lenyaplah dari pandangan mata saya. Alhamdulillah, sudah tidak terlihat di pandangan mata saya, teman-teman, ya. Dan ini, ya, teman-teman, ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita
melakukan hal yang di luar nalar seperti ini ya teman-teman ya. Ini sudah tidak terlihat ya, tapi saya merasakan dia itu masih ada di sini dan dia benar-benar melakukannya. Dia tidak bisa terlihat oleh mata saya sekarang, dan gubuk ini akan menghilang, tidak terlihat juga oleh pandangan mata saya ataupun orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Ini nggak bisa dibongkar ya. Nanti setelah saya pergi mungkin gubuk ini akan lenyap dengan sendirinya. Ini saya nggak bisa membantu untuk tanah ini karena ini sudah ketentuan. Bisa hilang baunya ketika tanah ini dijual dan tanahnya ataupun tempat ini dibangun masjid ataupun dijual untuk pembangunan hal yang lebih barokah. Tapi sulitnya itu tanah ini sudah dicap buruk, cap tanah bau bangkai gitu teman-teman. Nah, nggak ada yang akan mau beli. Ketika orang yang akan mau beli melihat ini survei, mereka pun akan mencium bau ini dan tentunya tidak jadi. Apalagi tanah ini bukan tanah di padat penduduk, jadi akan sulit untuk dibangun masjid pun nanti masjidnya akan kosong sia-sia. Jadi karena bahayanya tanda-tanda akhir zaman itu, orang itu berlomba-lomba membangun masjid tapi isinya nggak ada. Nauzubillah min dzalik teman-teman. Dan yang lebih mengerikan lagi, kita ketika sudah menjadi kiai ataupun guru yang baik buat bimbingan orang lain, ketika kita dikasih sesuatu benda, tolong kalian pasti tahu ini benda bagus atau tidak untuk diri kalian sendiri. Seperti Ustadz ini, tadinya itu dia itu sangat bersih, baik. Ketika dikasih sorban berwarna hitam sama seseorang, bisa merubah dirinya. Makanya tadi saya itu ini teman-teman, enggak berani menyentuhnya. Karena ya takut sorban itu akan ke saya, nanti saya akan takabur. Subhanallah, Allah masih memberikan pertolongan kepada saya untuk tidak menyentuhnya. Ini di luar nalar ya, kejadian seperti ini. Jangan sampai kalian ya, sahabat mata putih, jangan sampai kalian mengikuti hal seperti ini ya, dengan cara kedok membangun masjid hanya untuk memperkaya diri. Nauzubillahi min dzalik. Seperti ini kira-kira ada nggak ya yang seperti ini di lain tempat yang sudah masjidnya itu sudah jadi dan baru saja ditempati terbakar ataupun rusak ya ataupun roboh? Ada nggak ya? Biasanya berarti kalau ada itu mungkinkah seperti Bapak Kiai yang tadi hanya untuk mencari donasi? Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada ya. Astagfirullahaladzim, saya pun gak menyangka jika hal itu terjadi ya. Dan ini hikmahnya yang kita dapatkan. Jangan pernah kita meminta sesuatu tapi untuk pribadi. Lebih baik kita meminta sesuatu untuk hal yang umum ya. Misalkan kayak meminta-minta mau membangun itu, tapi untuk pribadi jangan. Kalau untuk yang umum seperti membangun masjid, membangun jembatan ya, membantu korban gempa, membantu korban banjir, itu nggak apa-apa teman-teman. Jangan sampai membantu tapi hanya untuk kedok saja, seperti membantu korban banjir, membantu gempa, korban gempa, itu hanya untuk kedok tapi uangnya yang sampai itu hanya kecil ya, apalagi di bawah 50% ya. Uang yang sampai, misalkan kita menarik bantuan, meminta bantuan, itu harusnya itu uang yang sampai itu 100% ya. 100%. Loh, ada yang bertanya, loh mister, kan saya narik pakai bensin, apakah saya nggak boleh minta uang bensin? Boleh, tapi ada hitungannya teman-teman. Tapi alangkah baiknya ketika kalian meminta, kalian mencari apa sih? Mencari pahala bukan?
ya kalian ikhlaskanlah. Bensin seberapa? Paling cuma 100.000 asal kalian ikhlas. Lah, beda lagi dengan orang-orang yang memberi 200.000, 1 juta, 2 juta. Mereka aja yang nggak keluarin bensin ikhlas mengeluarkan dana segitu. Kok kalian yang meminta saja kayak nggak ikhlas? Berarti kan ada tujuan buruk di balik minta sumbangan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sahabat mata putih terhindar dari hal-hal buruk seperti itu. Mudah-mudahan sahabat mata putih yang ikhlas membantu tanpa pamrih, ya, tanpa meminta sedikit pun, ya, hanya boleh meminta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu, misal kedua diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita kembali lagi ya